Mana Surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 22. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 22 yang menyajikan 3 perikop, yaitu ke Korintus ayat 1 sampai 17, ke Efesus ayat 18 sampai 21a, dan kembali ke Antiokhia mengakhiri perjalanan kali kedua ayat 21 sampai 22. Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Claudius adalah seorang kaisar Romawi. Apa yang dilakukannya di sini dipakai Tuhan untuk merampungkan ministry pembangunan gerejanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Kaisar Agustus, dipakai Allah untuk menggenapkan nubuat tentang tempat kelahiran Kristus. Karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama
karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini menunjukkan bahwa sewaktu Paulus melaksanakan ministry Tuhan, ia masih memiliki satu pekerjaan. Ia juga bekerja dengan tangannya untuk mencari nafkah. Hal ini ia lakukan tidak hanya untuk menunjang dirinya sendiri, tetapi juga untuk menunjang sekerja-sekerjanya. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus tentu pergi ke perhimpunan di rumah ibadat orang Yahudi untuk merebut kesempatan guna memberitakan firman Allah. Ia bukan pergi ke sana untuk memelihara Sabat, tetapi untuk memberitakan Injil, menganjuri orang Yahudi dan orang Yunani. Orang-orang Yunani yang disinggung dalam pasal 18:4 menunjukkan bahwa ada beberapa orang Yunani yang juga pergi ke rumah ibadat orang Yahudi untuk mendengar firman Allah. Di ayat 5-17, Paulus memberitakan kepada orang Yahudi dan menghadapi penentangan mereka. Di Korintus, Paulus bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Situasi orang Yahudi di Korintus sama seperti situasi orang Yahudi di Antioquia di Pisidia, yang menolak firman Allah dan menganggap diri mereka sendiri tidak layak memperoleh hayat yang kekal. Dalam situasi itu, Paulus juga mengumumkan, mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Lalu tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara seiman di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ini adalah nasar pribadi untuk ucapan syukur yang dilakukan di mana saja oleh orang-orang Yahudi dengan menggunting rambut mereka. Ini berbeda dengan nasar seorang nazir yang harus dilaksanakan di Yerusalem dengan mencukur rambut kepala. Paulus adalah orang Yahudi dan memelihara nasar, tetapi dia tidak pernah dan tidak mau mengenakan cara ini kepada orang bukan Yahudi. Ketika seorang Yahudi memiliki sesuatu dan untuknya ia bersyukur kepada Tuhan, ia dapat membuat satu nasar pengucapan syukur. Menurut konteksnya, Paulus pasti berterima kasih kepada Tuhan karena melindunginya dan memelihara kehidupannya. Di seluruh Asia Kecil, Makedonia dan Akaya, orang-orang Yahudi menentang dia dan bahkan ingin membunuh dia. Tetapi sepanjang perjalanan itu, Tuhan melindungi dan memeliharanya. Paulus pasti bersyukur karena hal ini. Mungkin inilah alasannya bahwa sewaktu ia berada dalam perjalanan dari Akaya ke Syria, ia berhenti di Kengkrea untuk memenuhi nasarnya. Pada perjalanan ke Syria, Paulus berhenti di Efesus. Seperti yang ia lakukan di banyak tempat lainnya, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta Paulus untuk tetap tinggal, tetapi ia tidak mengabulkannya. Sebaliknya ia meninggalkan mereka dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Paulus bertolak dari Efesus. Ia sampai ke Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Ayat ini menunjukkan bahwa Paulus pergi ke Yerusalem dan kemudian pergi ke Antioquia. Kembalinya Paulus ke Antioquia adalah akhir perjalanan ministry Paulus kali kedua yang dimulai dari pasal 15 ayat 40. Kita mungkin heran, mengapa Paulus tidak langsung pergi ke Antioquia dari Kaisarea, sebaliknya pergi dahulu ke Yerusalem. Ia sampai di Kaisarea dan kemudian pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada gereja di sana. Mengapa Paulus pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada gereja? Ia melakukan hal ini karena masalah yang dipecahkan dalam pasal 15. Setelah pemecahan masalah itu, Paulus melakukan perjalanan ministrinya kali kedua. Sekarang, pada akhir perjalanannya, ia pergi untuk mengunjungi gereja di Yerusalem. Paulus berusaha untuk memelihara keesaan tubuh dan juga memelihara suatu perasaan yang menyenangkan di antara dia dengan orang-orang kudus di Yerusalem, khususnya Petrus dan Yakobus. Paulus dapat langsung pergi ke Antioquia. Tidak ada alasan baginya untuk pergi ke Yerusalem. Meskipun demikian, dari Kaisarea ia berbalik ke selatan untuk mengunjungi gereja di Yerusalem.
Kemudian dari Yerusalem ia melakukan perjalanan yang jauh ke Antioquia. Dalam pasal 18 ayat 22, Lukas bahkan tidak menyinggung nama Yerusalem. Mungkin Lukas menganggap bahwa setiap orang akan mengerti perkara yang ditunjukkan dengan perkataan naik, bahwa orang tidak akan naik ke tempat lain selain Yerusalem. Saudara-saudari, kita perlu terkesan bahwa Paulus pergi ke Yerusalem dalam pasal 18 ayat 22 karena ia berusaha untuk memelihara keesaan tubuh dengan cara yang menggembirakan dan menyenangkan. Ia antusias dalam melakukan segala sesuatu yang mungkin ada di dalam ruang lingkupnya untuk memelihara keesaan tubuh dan juga perasaan yang menyenangkan dengan orang-orang kudus di Yerusalem. Paulus tahu bahwa ia adalah faktor yang menyebabkan banyak kaum beriman Yahudi bangkit dan menentang prakteknya. Ia adalah faktor yang menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan. Jika tidak ada orang seperti Paulus yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, maka kebanyakan kaum beriman adalah orang-orang Yahudi dan tidak akan ada masalah mengenai sunat. Karena Paulus adalah faktor dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, maka ia berusaha sebisanya untuk memelihara keesaan dengan semua orang kudus. Khususnya ia berusaha untuk memiliki perasaan yang menyenangkan dengan orang-orang di Yerusalem. Karena itu, dengan melupakan pelayaran yang jauh dan sulit, ia pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi gereja. Kemudian ia kembali ke Antioquia, mengakhiri perjalanannya kali kedua. Ini sangat jelas dan kita perlu belajar dari kisah Paulus untuk memelihara keesaan tubuh dan memelihara perasaan yang menyenangkan di antara orang-orang kudus mengenai praktek kita dalam melaksanakan ministry Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau juga memberi kepada kami, Tuhan, seorang Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sekalipun kami tidak sekaliber Rasul Paulus, tetapi Engkau masih mau memakai kami ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi-Mu yang hidup. Tuhan, mempersaksikan Kristus. Oh, terus memberitakan Injil. Tuhan, untuk ini kami tidak takut, Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Untuk ini kami juga tidak boleh diam, tapi pakai mulut kami ya Tuhan. Oh Tuhan, pakai diri kami ya Tuhan. Oh, menjadi orang yang memberitakan Injil-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan mempersaksikan Engkau. Oh Tuhan, dan melalui ini banyak orang boleh percaya kepadamu, beroleh keselamatan, Tuhan, berbahagia di dalam tubuh-Mu. Tuhan, juga ingatkanlah kami selalu, Tuhan, bahwa kami tidak bisa individu. Tuhan, kami mau terus ada di dalam kehidupan gereja, kehidupan tubuh-Mu, dan memelihara keesaan tubuh. Syukur padamu Tuhan. Kaulah firman, Kau juga roh, kami puji di dalam roh. Puji firman-Mu, beritahu, menyembah roh, Kau ku sentuh. Tuhan, Kaulah segalaku, satu padu Kau denganku. Kaulah firman, Kau juga roh, hingga jadi supelayanku.